Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Benny, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai HTML, yaitu tentang HTML text formatting. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Pertama itu tentang pengenalan HTML, yang kedua tentang tag dasar yaitu heading, kemudian horizontal rule, paragraf, BR, kemudian komentar dan tag preformatted ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian text formatting. Apa itu text formatting? Oke, teman-teman, saya sudah sediakan contoh di sini. Ini adalah Wikipedia. Jadi, apa itu text formatting? Text formatting adalah kita memformat atau mengubah penampilan dari teks, mulai dari warnanya, kemudian ukurannya, jenis teksnya, kemudian dari stylenya ya, sehingga memenuhi keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita. Contoh di tulisan ini ada teks yang garis miring seperti ini kan, ada teks yang bold atau tebal, ditulis tebal, ada teks yang berwarna, ada yang ukurannya lebih besar dari yang rata-rata, itu kan, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kita pada tutorial ini belajar gimana caranya membuat teks yang seperti itu. Jadi HTML itu menyediakan sintaks atau tag untuk membuat tulisan itu bisa garis miring, bisa bold atau cetak tebal, ada garis bawahnya, warnanya bisa dirubah dan seterusnya. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini sudah jelas terlihat. Jadi pertama-tama kita akan melakukan menampilkan teks dalam bentuk bold ya, bold atau tebal. Oke, jadi bold itu menggunakan tag B ditutup dengan slash B, kemudian tag important tag ini kurang lebih lah ya, sama kayak tag bold, kemudian italic ini garis untuk huruf miring, M ini sama kurang lebih kayak strong ini, mark. Nah, ini nanti kita lihat small ini untuk ukuran yang lebih kecil, del ini ada nanti, adalah nantilah. Oke, kemudian insert, subscript dan superscript text. Kita langsung praktekkan. Teman-teman ke file ini ya, HTML yang kemarin kita bikin di tutorial pertama ya. Jadi di sini sudah ada filenya, jadi nggak bikin dari awal. Oke, cara menggunakan tag bold gimana? Pakai tag B, ini teks cetak tebal gitu ya, slash B, kita tambahkan BR ya supaya dia berganti baris. Oke, ini strong, ini teks strong slash strong, BR juga, maaf. Oke, ini saya kasih di sini aja deh, bold I, ini teks miring. Nah, teks miring ya, bukan orangnya yang miring. Oke, kemudian di sini U untuk underline, ini teks garis bergaris bawah, garis miring, BR, kemudian strong, kemudian ini teks tag, maaf. Oke, ini M, singkatan dari emphasized, ini teks emphasis M. Oke, slash BR, kemudian ini teks mark yang ada tanda marknya, ini teks mark. Oke, mark, kemudian BR, ini saya copy paste aja deh ya supaya cepet. Mark, kemudian apa tadi, small. Oke, maaf, small, ini teks small, ini small juga. Kemudian ini tag apa, del
deleted ya. Del artinya ini teks deleted atau dihapus gitu ya, bahasa Indonesianya dihapus. Kemudian tag in ini adalah tag untuk menampilkan karakter yang diinput dari keyboard. Jadi biasanya ini digunakan di website-website yang mengandung tutorial ya, jadi supaya dia teksnya berbeda formatnya dengan tulisan biasa. Nah, makanya dibikin ini dibikin format inserted ya, supaya orang tahu dengan melihat jenis teksnya, font family-nya, font size-nya, dengan melihat format dari tag insert ini orang tahu ini merupakan inputan dari keyboard gitu ya. Sub ini X ya. Ini coba kita MN aja. Sub, nah gitu. Sub ini singkatan dari subscript, artinya tulisan kecil di bawah ya, atau bisa dibilang indeks. Teman-teman nanti bisa lihat. Sub ini superscript, ini KL aja ya. Sub dan BR. Kemudian ada nggak ya tag blink ya? Ada nggak ya blink? Kalau nggak salah ini sudah nggak didukung di HTML5 ya. Kita save, kemudian kita run. Nah, jadi ini kita bandingkan samping ke samping ya. Yang ini, yang tag B ditulis dengan cetak tebal, yang I dengan cetak miring, yang U dengan bergaris bawah ya, garis bawah. Kemudian yang strong ini sama cetak tebal sebenarnya. Yang emphasize ini sama cetak miring. Ini enggak banyak beda ya. Kalau yang mark ini artinya kayak ada tanda stabilo gitu. Stabilo warna kuning. Kalau yang small ini teman-teman bisa perhatikan teks ini ukurannya lebih kecil dari biasa. Ini teks biasa gitu ya. Saya perjelas lagi. Nah, ini bisa dilihat ya, ukurannya lebih kecil dari teks yang nggak ada teks smallnya, Kemudian del artinya ini dicoret. Kalau ins ini merupakan inputan dari keyboard, dia ada garis bawahnya. Kemudian kalau subscript, nah ini indeks ya, seperti kita menuliskan indeks, nah seperti ini. Kalau yang subscript, nah seperti yang ini, pangkat lah ya. Kalau blink ini nggak didukung. Ada satu lagi yang menarik teman-teman, tag marquee. Nah, marquee ini apa? Hai, aku tulisan berjalan. Marquee gitu ya. Marquee, save, kita lihat apa. Nah, ini dia efeknya seperti ini teman-teman. Jadi tulisan hai akunya berjalan seperti itu ya. Oke, saya kira ini untuk text formatting seperti ini. Tinggal kita belajar yang ini ya. Gimana caranya sih? Saya pengen mengganti warna huruf gitu ya, warna huruf. Nah, kan biasanya di teks itu nggak cuma warna hitam kan, supaya dia menarik itu kan ada warna-warninya. Nah, gimana supaya teks saya itu berwarna-warni? Oke, saya copy dulu yang ini ya, supaya menjadi contoh lah, contoh dari coding saya. Oke, saya paste aja. Atau kebanyakan ya, nggak usah deh, ini aja deh ya. Saya copy bagian ini satu baris, kemudian saya pengen taruh di sini, paste. Kemudian coba saya enter supaya nggak terlalu panjang. Nah, seperti ini. Dan saya pengen gini, kalau kita pengen satu paragraf ini warnanya sama, maka kita pakai tag P. Nggak bisa kalau nggak pakai tag ya. Style, kita pakai colornya misalnya yellow. Yellow
jangan lupa pakai titik koma di sini. Oke, kemudian di sini slash tag p ya. Save, teman-teman bisa lihat. Nah, ini pakai warna yellow. Jangan yellow deh, nggak kelihatan. Gray ya. Ctrl S. Nah, warnanya abu-abu kan, nggak apa? Warnanya nggak hitam kan, biasanya warna hitam kan. Tapi gimana kalau saya pengen ada bagian tertentu yang warnanya itu berbeda dengan yang lain. Misalnya teknologi ini warna merah. Ya, kita pakai span ya, pakai text span. Kemudian pakai text style sama ya, pakai color juga, color. Kemudian di sini warnanya merah ya. Merah atau apa? Red. Nah, red, koma, tutup. Nah, kita di sininya jadi teks yang tulisan yang pengen dirubah warnanya sendiri itu menggunakan diapit oleh text span ini ya, text span pembuka dan span penutup. Coba kita, nah bisa ya teman-teman paham ya cara kerjanya itu untuk yang merubah warna. Gimana yang merubah font family-nya. Oke, saya sebentar ya. Oke. Nah, untuk warna sendiri teman-teman bisa lihat di w3schools.com. Nah, ini kombinasi warna yang digunakan di HTML itu ada banyak warna ya. Nih kalau dari segi nama seperti ini. Nah, ini bisa dilihat untuk nama-nama dari warna yang didukung. Ini bisa dilihat ya beserta kombinasi heksadesimal ya. Jadi maksud saya gini. Maksud saya itu nih, warna yang kita masukkan di sini di coding ini ya bisa berupa nama warnanya atau kode heksadesimal seperti ini. Contoh merah kan red ya, tapi kalau kita masukkan pagar apa? Pagar FF0000, ini nanti sama warnanya tetap warna merah di sini. Tuh, nggak berubah ya. Karena itu tadi bisa menggunakan nama warnanya atau menggunakan kombinasi heksadesimal ya, kode heksadesimal untuk warna. Bisa juga pakai RGB dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa explore aja di sini, banyak kok kombinasi warna yang bisa kita pakai ya. Nih referensi warnanya juga ada di sini. Referensi colors, udah banyak banget warna yang bisa kita gunakan ya. Tinggal teman-teman baca sendiri. Sekarang tadi saya sudah bilang untuk apa? Font ya, font. Bagaimana kalau kita pengen jenis hurufnya itu jangan pakai yang standar HTML lah. Misalnya pakai, ini kan biasanya pakai Times New Roman ya. Kita gunakan font yang lebih bagus lah ya, yang sesuai dengan selera kita. Nah, teman-teman bisa cari aja di sini, sebenarnya ada ya. Jadi biasanya dia ada di CSS, kemudian fonts nih. Fonts, contoh nih, fonts nih. Penjelasannya banyak. Nih, yang mana yang pengen kita gunakan? Nah, ini aja nih ya, yang kursif ya. Yang kursif, coba ada nggak? Ini termasuk ke brush script MT. Ada nggak ya? Saya cari di sini ya. CSS. Saya pengen mencontohkan aja. Script MT. Ada nggak? Oke. Nah, ini coba sans serif. Nah, ini ada ya. Oke, brush ada nggak brush? Nah, kita pakai yang ini. Nah, caranya tadi gimana? Pakai font family ya. Saya copy aja deh. Oke, teman-teman, jadi kita ke codingnya. Nah, tapi saya pengen merubah font family semuanya dulu ya. Semua dokumen, semua teksnya berubah font family-nya. Jadi kita nggak pakai color, kan color tadi buat merubah warna ya. Tapi bisa digabungkan kok dengan font family. Cara ngegabunginnya di sini aja. Nah, font family, pilih font yang kita inginkan, yaitu brush script. Kemudian Ctrl S, teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Nah, gitu teman-teman.
hurufnya menjadi font family-nya berubah ya. Nah, kemudian gimana kalau pengen satu huruf yang berbeda? Misalnya ini web browser ini pakai Times New Roman atau apa ya? Save browser ini. Nah, kita menggunakan ini aja. Ini aja ya. Yang tipe font family yang lain. Jadi ya tinggal dikasih span, kemudian style, kemudian pastikan ini. Nah, pastikan dia diapit oleh text span gitu ya. Supaya itu tadi. Nah, supaya dia gak salah nampilinnya. Oke, ini adalah teks yang nanti font family-nya berbeda dengan keseluruhan teks. Save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, nanti di bagian apa ya, web browser, mana web browser? Nah, ini nggak berubah ya. Kenapa nggak berubah? Oh, ini F nya hilang. Jadi kalau satu huruf aja nggak ada, dia nggak akan berubah ya. Error, pasti error. Oke, itu tentang huruf. Sekarang gimana tentang ini tulisannya kecil, bisa nggak diperbesar? Oh, bisa. Pakai yang namanya text size ya, pakai font size. Oke, kita lihat dulu sintaks untuk size-nya, font size nih. Oke, codingnya seperti ini teman-teman. Jadi pakai style juga ya, sama pakai style. Oke, pakai style, font style. Coba kalau keseluruhannya ya, saya gabungin aja di sini ya supaya nggak pusing. Nah, supaya apa? Nggak banyak ngoding. Saya pengen ukuran hurufnya adalah 20 px saja deh. Ya, jadi ukurannya itu pakai satuan pixel ya. Pixel singkatannya px. Nah, gitu. Untuk format codingnya ada di sini, teman-teman bisa lihat aja. Saya save. Kalau demikian maka semua hurufnya menjadi 20. Gimana kalau salah satu hurufnya aja yang saya perbesar? Misalnya tadi yang tulisan teknologi ini. Gampang, tinggal di dalam span, di dalam stylenya kasih font size (2), misalnya berapa? Misalnya 50 px ya, px pakai titik koma ya, jangan sampai kelupaan titik komanya. Nah, dengan demikian teknologi ini akan memiliki huruf dengan ukuran yang lebih besar dari huruf yang lainnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini adalah fungsi dari tutorial kita hari ini. Jadi kita belajar tentang text formatting, mulai dari ini sintaks-sintaks yang lumayan berguna di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita pengen menampilkan huruf tebal, huruf miring, huruf dengan underline dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah belajar gimana cara merubah warna huruf, kemudian font family-nya dan font size-nya. Oke, untuk font family tadi teman-teman bisa cari aja di bagian ini ya, di link ini ada banyak penjelasan, hanya saja bahasa Inggris ya. Tapi saya yakin teman-teman dengan bantuan Google Translate pasti bisa memahaminya ya. Oke, font family dan font size. Jadi kita sudah cukup belajar banyak ya. Nah, sisanya ya teman-teman bisa explore lagi. Siapa tahu dengan teman-teman mengeksplor sendiri tentang coding, tentang text formatting ini bisa lebih mahir gitu ya. Baik, kalau teman-teman ada yang bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Kemudian sampai jumpa nanti di tutorial berikutnya, di mana kita akan mencoba menjelaskan tentang beberapa hal yang cukup harus diperhatikan ya dalam coding, yaitu saya akan menjelaskan nanti tentang ini, tentang apa ya, saya lupa tuh, quotation satu, kemudian tentang entitas ya, apa tadi, quotation sama entitas. Nah, gitu ya, karena ini dua hal yang gak boleh terlewatkan dalam ngoding gitu ya, dalam memahami HTML. Kira-kira gitu. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.